Di luar, hujan lagi deres-deresnya. Jalanan langsung penuh sama payung warna-warni. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu cowok, Suki, yang nekat lari nembus hujan tanpa payung sama sekali. Dia cuek aja, soalnya rumahnya udah di depan mata, tinggal nyebrang jalan doang. Sepatunya basah kuyup, nepesin air di setiap langkahnya. Akhirnya, dia sampai juga di dalam gedung yang kering. Baru di situ dia bisa sedikit santai sambil naikin tangga, sesekali ngelirik keluar jendela, di mana hujan kayaknya nggak ada niat buat berhenti. Begitu sampai di lantainya, Suking langsung pencet saklar. Lorong yang tadinya gelap gulita langsung terang benderang, dan disitulah dia ngeliat pemandangan super aneh. Seorang cewek berkostum kuno lagi berdiri sambil megang pedang, natap dia dengan penuh waspada. Sama kayak Suking, seluruh badannya juga basah kuyup. Suking ngamatin dia dengan heran, sama sekali nggak kenal ini siapa. Ngerasain aura membunuh yang tajam banget, Suking kaget, mundur beberapa langkah dan refleks nanya, "Kamu siapa?" Cewek itu ngerutin kening dengan ekspresi jerkel. Anehnya, Suking malah ngerasa lebih santai, bahkan kaget sama dirinya sendiri. "Oh, lagi nge-cosplay," batinnya. Dia pun maju lagi, matanya secara otomatis nge-scan penampilan si cewek. Tiba-tiba, matanya melotot kayak nemuin sesuatu yang keren banget. Pose ini, pedang ini, sampai sandal jeraminya, gumamnya kagum. Totalitas banget sih, katanya ke diri sendiri. Terus balik badan mau masuk rumah. Tanpa disangka, si cewek teriak nyuruh dia berhenti. "Ini rumahku," jawab Suking bingung. "Emangnya aku kelihatan kayak orang jahat sampai bikin dia setakut itu?" pikirnya. Cewek yang bernama Jiang He itu kini makin waspada, tangannya udah siaga di gagang pedang. Ngeliat sikapnya, Jiang He mundur selangkah, nganggap Suking nggak sopan. Suking akhirnya mutusin buat cuek aja, dan buka pintu buat masuk. Dasar orang aneh, batinnya. Setelah masuk, Suking nggak bisa nahan diri buat nggak ngintip apa yang lagi dilakuin Jiang He. Dia lihat cewek itu masih aja mempertahankan posenya, berdiri kaku di pojokan tembok. Suking pun pergi ke kamar mandi buat bersih-bersih dan ganti baju. Dia buka kulkas, ngambil sekaleng soda dan sekantong makanan, lalu manggil, "Dong gua, sini!" Dia nungguin kucing kesayangannya muncul. Nggak lama, seekor kucing nongolin kepalanya dengan mata berbinar. Sukching buka kaleng sodanya dan neguk isinya hampir sekali habis. "Ah, mandi terus minum soda emang paling seger," gumamnya puas. Sambil pakai sandal, dia keluar buat lihat kucingnya makan dan duduk di kursi, mandangin keluar jendela. Hujan masih aja awet, bikin dia menghela napas. Tiba-tiba, Sukching kayak teringat sesuatu. Dia ngambil payung dan ngintip ke lorong lewat lubang di pintu. Nggak ada siapa-siapa di luar. Dia ngintip sekali lagi buat mastiin, terus buka pintu buat ngecek apa cewek itu udah pergi. Seketika, Jiang He muncul kayak hantu, masih dengan ekspresi yang sama, penuh dengan niat membunuh. Sukching langsung kaku, nggak tahu mau ngomong apa. Dengan canggung, dia nunjuk payung di tangannya. "Lihat, ini udah mulai gelap dan hujannya kayaknya nggak bakal berhenti dalam waktu dekat. Kalau rumahmu nggak jauh, atau kalau jauh, kamu bisa telepon keluargamu buat jemput. Aku bisa bantu panggil satpam. Dengan penampilan kayak gini, sebaiknya kamu cepet pulang." Jiang He nggak peduli dan malah nanya, "Ini di mana?" "Ini rumahku, di area perumahan Jalan Beiwang," jawab Sukching. Dengar itu, Jiang He ngerutin kening sambil mikir. "Kamu siapa?" tanyanya lagi. Sukching bingung mau jawab apa, tetangga yang baik hati atau orang gila. "Panggil aja aku Sukching," jawabnya males-malesan. Dia lalu nyodorin payung. "Kamu butuh ini, kalau enggak aku simpen lagi." Cewek itu tetap diam dengan tatapan super waspada. Setelah beberapa saat, dia akhirnya ngomong, "Aku adalah murid dari klan Yin. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai di tempat ini." Selesai ngomong, dia bahkan nangkupin kedua tangannya dan nunduk hormat. "Ini cewek beneran sinting," pikir Sukching. Nggak nyangka dia cewek muda yang saking terobsesinya sama cosplay sampai begini. Dia menghela napas. Oke, katanya, sambil balik badan masuk. "Mungkin aku emang harus panggil satpam buat ngecek ini." Dia nggak lupa ngasih tahu, "Masuk aja, di luar dingin."
Setelah Jiang He masuk, Sukching langsung nelpon satpam. "Paman Xiao, ini paman kan? Bisa dengar aku? Ini aku." Di belakangnya, Jiang He natap layar televisi dengan mata melotot. Di layar, sekelompok orang serempak ngangkat tangan dan teriak, "Kami ingin mencari pekerjaan." Tiba-tiba, suara keras banget ngejutin Sukching dan bikin dia noleh. Matanya langsung disuguhin pemandangan Jiang He yang nusukin pedangnya lurus ke layar TV. Krek, TV-nya hancur lebur. Nggak cuma itu, cewek itu kelihatan marah banget. Sukching terpaku di tempat. Dari seberang telepon, satpam terus nanya, "Aku dengar suara keras, apa yang terjadi?" Sukching masih shock, dia bener-bener nggak ngerti makhluk macam apa yang baru aja dia bawa pulang. Saat itu, Jiang He balik badan natap dia, matanya sampai merah. Dengan canggung, Sukching ngomong ke telepon, "Nggak ada apa-apa paman, silahkan lanjut kerja." Suking natap kosong ke arah Jiang He yang baru aja ngerusak TV-nya. Dia marah banget, rasanya udah kayak di film horor. Tapi dia tetap berusaha tenang, bahkan maksain senyum sambil nanya, "Tadi kamu bilang asalmu dari mana?" Cewek itu malah sibuk nusuk-nusuk layar TV pakai pedangnya, ngecek apa orang-orang di dalamnya bakal keluar lagi. Terus dia balik badan dan nanya, "Kamu tadi ngomong sama siapa?" Suking ngeliatin dia dari atas sampai bawah lagi. Apa dia ini pemain sirkus? Tapi kostumnya nggak gini juga. Seenaknya ngerusak TV orang, mana pakai sandal jerami lagi. Emangnya bisa ganti rugi? Pikirnya sambil ngangkat kedua tangan tanda nyerah. "Gimana kalau kamu simpen dulu pedangmu? Aku orang baik, aku bahkan nawarin kamu payung tadi." Mendengar itu, Jiang He ngegenggam erat gagang pedangnya, lalu nyabut pedang itu dari layar TV. Suking maksain senyum lagi. "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Cewek itu nyarungin pedangnya dan ngenalin diri. "Jiang He, murid dari klan Yin." "Klan Yin, nama yang bagus," puji Suking. "Apa klan Yin ini gede banget? Letaknya di mana?" Dia nanya dengan heran. "Klan Yin dari Suzhou? Kamu belum pernah dengar?" "Belum pernah," jawab Suking, sedikit ragu. Dia lihat badan cewek itu yang basah kuyup. Sambil maksain senyum, dia bilang, "Pokoknya aku orang baik. Aku bisa bantu kamu kalau ada masalah." "Aku mau pulang," kata Jiang He dengan sungguh-sungguh. "Kembali ke klan Yin." Suking dengan pasrah coba ngejelasin, "Ini area perumahan di Jalan Beiwang, distrik Finkang, kota Jiangcheng." Ngeliat cewek itu geleng-geleng kepala, dia cuma bisa nepuk jidatnya. "Mungkinkah dia dari zaman kuno? Jangan bercanda deh. Masa iya aku harus nanya sekarang kaisarnya siapa?" Nggak disangka, cewek itu langsung bereaksi. Dia melotot dan bilang, "Yang mulia." Suking pun lanjut nanya, "Jadi siapa yang mulia?" Anehnya, dia ngejawab, "Yang mulia adalah yang mulia. Boleh aku tahu ini tahun berapa?" Jiang He natap dia dengan pandangan kosong. "Bukankah ini tahun ke-16 era Kaiyuan?" Suking berkata dengan ngeri, "Nona, cewek ini kayaknya nggak lagi bercanda. Mikirin hal ini dia ngasih isyarat. Tunggu sebentar." Dia buka HP-nya buat cari info. Sambil garuk-garuk kepala, dia nanya, "Kaisar Xuanzong?" "Benar, itu dia." Suking baca nama lain, Li Longji. Lalu dia natap cewek itu dan nanya, "Jadi, kalau Li Bai, si penghuni teratai biru, kamu kenal mereka?" Dengar ini, Jiang He akhirnya senyum. "Kamu kenal dia? Di mana dia?" Suking terdiam, teringat pada karakter dalam sebuah permainan. Mungkin dia lagi di lembah gunung, sibuk ngelawan monster. Saat itu juga, seorang pengantar makanan ngetuk pintu. "Pesanan Anda sudah diantar." Sebelum Suking sempat bereaksi, Jiang He udah siap mau ngayunin pedangnya. "Siapa itu? Suara siapa itu?" Suking panik dan teriak, "Tunggu!" Dia buru-buru ngejelasin, "Itu yang ngantar makanan buatku, bukan orang jahat. Tenang, mundur, jangan sampai kelihatan sama dia." Dia ngerutin kening dan nanya, "Apa itu pelayan?" "Bukan, itu kurir makanan," jawab Suking. Si kurir pun bilang, "Halo Pak, ini makanannya." Setelah berterima kasih, Suking masuk ke dalam. Jiang He nanya lagi, "Kita mau berantem?" Suking langsung ngelarang sambil naruh makanan di depannya. "Laper nggak? Makan bareng yuk." Dia ragu-ragu. "Nggak usah, makasih." Dia terus natap Suking kayak lagi lihat makhluk aneh. "Kenapa kalian semua rambutnya pendek? Apa tempat ini penjara?" Suking ngejelasin, "Bukanlah, lah, tunggu, apa maksudmu kalian semua?" Jiang He cerita,
Aku sampai di sini sekitar 2 jam yang lalu. Aku lihat di luar. Suking melongok, mikir, 2 jam yang lalu kan pas baru mulai hujan. Berarti orang bawa pedang ini udah ada di luar dari tadi, tapi nggak nyerang. Mungkin situasinya tegang banget. Suking ngambil sepotong roti dan nanya, "Nggak ada yang lihat kamu?" "Nggak, aku jalan sambil sembunyi-sembunyi." "Baguslah kalau gitu." Pas banget dia baru mau ngegigit rotinya, Jiang He nyondongin badannya dan nanya, "Kamu masih belum jawab pertanyaanku?" Suking berhenti sejenak, terus bilang, "Gimana ya ngejelasinnya? Anggap aja ini adat lokal, nggak ada alasan khusus." Dia lalu nyodorin rotinya ke mulut Jiang He dan nanya, "Mau coba? Aku yakin kamu belum pernah makan ini." Ngeliat roti lapis yang isinya macam-macam, Jiang He tanpa sadar ngedeketin mukanya buat nyium baunya, tapi tetap aja dia geleng-geleng kepala. Ngeliat itu, Suking nanya, "Nggak mau? Ya udah, minum aja biar nggak aus." "Udah aku bukain botolnya, ini gelas buat kamu, manis kok, aku tebak kamu belum pernah minum ini." Dengar itu, Jiang He tiba-tiba marah dan siap nyerang. "Kamu ngeremehin aku ya? Dari tadi juga gitu. Kamu jelas-jelas bilang itu nasi. Terus apa yang kamu makan itu?" Suking dengan pasrah ngejelasin, "Aku nggak ngeremehin kamu. Apapun yang bikin kenyang kan bisa disebut makanan. Ini namanya hamburger." Nggak sengaja, tangannya nyenggol kaleng Coca-Cola di meja sampai jatuh. Suking natap kaleng itu dengan pasrah. Mereka saling lihat-lihatan, diam lama banget. Beberapa saat kemudian, biar aman, dia ngejelasin, "Ini beneran bukan racun, ini namanya minuman ringan bersoda." Tapi semuanya udah terlambat. Jiang He dengan marah udah nyabut pedangnya, siap nusuk dia. Suking berusaha ngejelasin, "Ini beneran cuma salah paham." Jiang He menatapnya dengan marah. Ngeliat itu, Suking langsung ngambil kaleng Coca-Colanya dan neguk isinya sampai habis, seolah-olah mau ngebuktiin sesuatu. Dia senyum pasrah. "Bisa nggak sih kamu jangan dikit-dikit cabut pedang? Aku ini beneran orang baik. Kalau nggak, udah dari tadi aku kunciin kamu di luar. Bodoh amat kamu hidup atau mati kan?" Jiang He menatapnya kosong. Suking menunjuk si kucing. "Dong gua aja sampai takut setengah mati." Dia sadar cewek itu masih aja megang pedangnya erat-erat. Dalam hatinya, Suking mikir cuma ada 3 pilihan buat ngadepin cewek barbar ini. Pilihan pertama, tipu dia biar keluar, terus kunciin. Biarin aja dia kelaparan atau kedinginan, mau ngamuk-ngamuk juga bukan urusannya. Paling 3 hari lagi dia bakal baca berita penangkapan cewek aneh di koran. Pilihan kedua, langsung telepon polisi. Tapi kalau dia bilang ada keturunan Kaisar Xuanzong nyasar ke zaman modern, polisi pasti ngira dia lagi ngeprank. Kalau salah penanganan, bisa-bisa malah jadi adegan berdarah. Ngebayanginnya aja Suking udah ngeri sendiri. Pilihan ketiga, biarin dia tinggal di sini dulu dan lihat gimana kelanjutannya. Ada seorang pendekar wanita dari zaman kuno di depan matanya, di dalam rumahnya sendiri. Masa mau dilewatin gitu aja? Walaupun dia agak brutal, siapa tahu cewek kuno ini bisa jurus King Kong atau semacamnya. Adegan novel fiksi ilmiah lagi kejadian di depan mata, masa mau dilewatin? Mikirin itu, Suking tiba-tiba jadi semangat. Dia nyodorin lagi roti lapisnya. "Makan dikit gih." Jiang He kelihatan tergoda banget, tapi tetap aja dia buang muka. Walaupun udah ngejauh, matanya masih aja ngelinik roti itu. "Ini apa?" tanyanya. Suking neguk air dulu baru jawab, "Makanan. Atau perlu aku makan sepotong dulu buat buktiin ini bukan racun?" Dengar itu, mata Jiang He berbinar dan dia jawab, "Oke." Suking dengan santai ngegigit rotinya, tapi terus dia mikir, gimana kalau dia nggak suka rasanya, terus ngamuk dan nusuk aku? Mikirin itu, dia nyerah. "Mungkin kamu nggak terbiasa, tunggu bentar, aku pesenin nasi buatmu." Tapi Jiang He tetap aja ngeliatin roti lapis itu dengan tatapan penuh damba, sampai rotinya pelan-pelan habis. Sekarang, mukanya bener-bener kelihatan nggak seneng. Suking nepuk-nepuk sofa di sebelahnya. "Kamu tahu ini di mana? Duduk sini, kita ngobrol. Kamu megang pedang gitu terus, aku jadi takut banget." Mendengar itu, dia pelan-pelan mendekat dengan sangat hati-hati. Suking dalam hati pengen banget ngeluarin HP buat ngerekam momen langka ini. Begitu dia duduk, Suking tiba-tiba senyum, kelihatan agak jahil. Jiang He dalam hati mikir, walaupun semuanya aneh, tapi pria di depanku ini kayaknya emang beneran mau ngasih payung dari tadi. Cuma kamarnya, makanannya, semuanya aneh. Lebih baik hati-hati. Dia nanya lagi, "Ini di mana?" Suking dengan sabar ngejawab, "Kota Jiangcheng."
Aku nggak tahu gimana cara ngejelasinnya ke kamu. Kamu tahu Li Bai? Dengar itu, Jiang He langsung nanya, kamu tahu dia di mana? Su King pura-pura ngangguk, terus bilang, apa yang mau aku omongin selanjutnya, tolong jangan kaget. Turunin pedangmu, aku takut kamu emosi. Dengar itu, Jiang He naruh pedangnya di pangkuannya. Aku cuma mau pulang. Su King akhirnya ngomong jujur, kamu udah nggak bisa pulang lagi, soalnya tempat ini jauh banget dari rumahmu. Jiang He langsung nanya, seberapa jauh? Su King ragu-ragu sejenak, baru bilang, jaraknya sekitar 1200 tahun. Dia bingung, maksudmu? Su King mulai ngejelasin pakai jari di meja. Tempat ini adalah 1200 tahun setelah zamanmu. Di eramu kan masih ada Kaisar Xuanzong, Li Bai, dan yang lainnya. Mau kamu kenal mereka atau enggak, kaisarmu, teman-temanmu, semua orang yang kamu kenal, itu semua tokoh dari 1000 tahun yang lalu. Mereka udah meninggal 1000 tahun yang lalu. Jiang He shock berat. Dia langsung berdiri dan bilang, omong kosong. Su King ngejelasin, mau omong kosong atau enggak, kamu bisa selidikin pelan-pelan. Kamu kan udah lihat sendiri, nggak ada satupun yang kamu kenal di sini. Anggap aja ini dunia yang benar-benar baru. Istana giok di langit, 12 aula megah. Kamu tahu kan puisinya Li Bai? Anggap aja kamu lagi di istana langit itu. Jiang He dengan tegas nolak, Li Bai gak pernah nulis puisi itu. Su King batuk-batuk buat nyembunyiin malunya, cuma salah dikit. Mungkin pas kamu kenal dia belum nulis puisi itu. Mungkin waktu itu dia masih umur 20-an. Pokoknya dunia ini berbahaya sekaligus aman. Ada hukumnya sendiri. Biar aman, kamu harus ngerti dunia ini dulu. Jiang He tetap nggak terima, kamu nipu aku. Su King bilang, kamu kan orang pintar, aku rasa kamu bisa nilai sendiri. Kamu kan udah lihat dunia di luar. Dunia sekarang sama dunia yang kamu kenal itu beda banget. Contohnya, orang-orang yang kamu kenal itu semua udah jadi sejarah sekarang. Su King dalam hati mikir, kalau aku yang dilempar 1000 tahun ke depan, mungkin aku nggak bakal lebih baik dari cewek ini. Jiang He marah dan mutusin buat pergi. Bualan, aku nggak percaya. Su King buru-buru nahan dia. Tunggu. Jiang He langsung ngarahin pedangnya ke muka Su King lagi. Su King dengan pasrah bilang, kan udah ku bilang, dunia ini ada hukumnya. Kamu nggak bisa bawa-bawa senjata sembarangan. Kalau kamu keluar kayak gini, bakal bahaya banget. Tiba-tiba Jiang He nanya, kenapa kamu membantuku? Su King ngelirik si kucing. Awalnya dong gua juga di luar sendirian, terus aku bawa masuk buat dipelihara. Dong gua? Tanya Jiang He. Su King senyum, ngangkat si kucing gendut itu. Iya, kucing gendut ini. Muka Jiang He langsung jadi gelap lagi, siap-siap nyabut pedangnya. Kamu ngeremehin aku. Orang dan kucing itu sama-sama kaget. Su King buru-buru ngebantah. Enggak, sama sekali enggak. Jiang He berdiri tegak mengamati Su King. Sementara itu, Su King malah sibuk ngomong sama kucingnya. Dong gua, kenapa bulumu rontok banget sih? Jiang He dalam hati mikir, meskipun aku nggak tahu omongannya bener atau bohong, tapi dari awal ketemu, orang ini emang nggak punya niat jahat. Dia cuma pulang ke rumah seperti biasa, terus ketemu aku. Di luar udah mau gelap, jadi dia nawarin payung. Dia nanya lagi, kenapa kamu membantuku? Su King ngejawab jujur. Terus terang, aku agak penasaran. Bagaimanapun juga, ini kan kejadian yang luar biasa. Coba bayangin kalau aku yang pergi ke zamanmu dan ketemu kamu, seorang cowok dari 1000 tahun di masa depan, kamu nggak bakal ngerasa ini ajaib? Jiang He ngejawab, kalau ada orang aneh kayak gitu muncul, paling juga langsung dibunuh. Dengar itu, Su King langsung putus asa, tapi dia tetap sabar. Zaman kita beda. Di sini kita nggak bisa bunuh orang sembarangan. Semua orang cinta damai. Aku nggak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini, tapi sebelum kita tahu alasannya, kamu harus belajar hidup di dunia ini dulu. Nggak boleh nyakitin orang atau ngerusak barang sembarangan. Dengar itu, Jiang He merasa harga dirinya tersinggung. Su King lanjut, kalau kamu bisa lakuin itu, aku bisa bantu kamu. Atau kamu bisa pergi sekarang. Tapi ingat, di luar banyak petugas dan mereka kuat banget. Jiang He mikir sejenak, aku nggak tahu apa-apa tentang tempat ini. Pakaianku juga beda dari semua orang. Kalau aku pergi, aku beneran nggak tahu harus kemana. Su King bilang lagi, kalau kamu setuju, taruh pedangmu. Nanti aku pesenin makanan. Sebenarnya, nampung kamu di sini itu beresiko banget. Dan resikonya itu dua arah. Aku nggak cuma harus nyembunyiin
ngelindungin kamu dari orang lain, tapi aku juga khawatir kalau ada salah paham dikit, kamu langsung cabut pedang dan nebas aku. Jadi, kamu ngerti kan? Jiang He cuma natap dia tanpa ngomong apa-apa, tapi kemudian dia beneran ngelempar pedangnya ke samping. Su King nanya dia biasa makan apa, soalnya makanan di sini mungkin asing buatnya. Akhirnya dia mutusin buat pesenin bubur dan bakpao. Badanmu basah semua, kamu mandi dulu aja, nanti baru makan. Terus dia nanya iseng, apa Jiang He punya tenaga dalam buat ngeringin baju. Cewek itu malah nanya dengan polos, mandi di mana? Dengar itu, Su King nuntun dia ke kamar mandi. Dia buka pintu dan bilang, dunia ini banyak hal ajaibnya, nggak usah kaget, dan jangan selalu mikir orang mau nyelakain kamu. Setidaknya, aku nggak bakal nyakitin kamu. Dia lalu nunjuk ke shower dan ngajarin cara pakainya. Lihat, kiri air panas, kanan air dingin. Tekan ke bawah buat berhenti, angkat ke atas buat ngeluarin air. Coba gih. Dan beneran, cewek itu langsung nyoba. Sementara itu, Su King ngeluarin HP-nya buat ngerekam kejadian aneh tapi nyata ini. Dia lanjut ngasih arahan. Ini sampo, pencet di sini nanti keluar busa. Terus pakai di kepala. Ini toilet, buat buang air. Setelah ngasih instruksi, Su King duduk di ruang tamu. Tiba-tiba dia ingat harus nyiapin baju ganti buat Jiang He. Dia milih-milih baju dengan teliti, tapi butuh waktu lama. Akhirnya, dia buka pintu kamar mandi dan masuk. Cewek itu kaget dan langsung noleh. Anjir, aku lupa, dia kan gak tahu cara kunci pintu, batin Su King. Dia ngeluarin satu setel baju. Di rumah nggak ada baju cewek, kamu pagi ini dulu aja ya, besok aku beliin yang baru. Terus dia manggil Jiang He lagi. Sini, aku ajarin cara kunci pintu. Nggak lama, pintunya berhasil dikunci. Su King keluar dengan perasaan campur aduk. Untungnya, cewek itu belum telanjang bulat, kalau nggak, bisa-bisa kejadiannya berdarah. Di kamar mandi, Jiang He lagi asyik mainin busa sabun. Nggak cuma itu, dia bahkan iseng nyicipin dikit, terus langsung keselek dan batuk-batuk. Di luar, Su King mikir, ngungut orang dari zaman kuno, mana seorang pendekar cewek? Ini beneran bukan mimpi kan? Dia ngambil pedang Jiang He buat diperiksa. Bilahnya kinclong banget. Kapan-kapan harus ditunjukin ke ayah, siapa tahu ini barang antik beneran. Beberapa saat kemudian, Jiang He keluar. Dia lihat Su King lagi nulis sesuatu di meja. Jadi, dia duduk di sebelahnya dan nanya, lagi nulis apa? Dia nyondonin badan buat ngeliat. Su King dengan canggung ngangkat kertasnya. Ini cuma daftar masalah yang harus kita beresin. Kamu bisa baca huruf-huruf ini? Jiang He ngambil kertasnya dan baca dengan teliti. Agak aneh, susah banget dibedain. Nanti aku jelasin setelah selesai nulis, jawab Su King. Jiang He ngambil bajunya dan bilang, baju ini juga aneh banget. Su King dengan canggung bilang, bagus kok, ini udah biasa di tempat kami. Muji orang itu normal, bukan bercanda atau apapun. Jiang He ngerutin kening, sebaiknya jangan ngomongin hal-hal nggak penting kayak gitu. Su King menghela napas. Tiba-tiba dia lihat sandal jerami Jiang He. Di sana ada sandal, ganti aja. Sandal jerami itu buang aja. Besok aku beliin yang baru. Dengar itu, Jiang He nunduk ngeliatin sepatunya. Ngeliat dia pergi ganti sandal, Su King dalam hati mikir, manisnya. Tiba-tiba ada suara di pintu, makanannya datang. Jiang He langsung kaget. Su King ngelambain tangan. Itu cuma kurir makanan, nggak usah tegang. Cewek ini waspada banget, persis kayak kucing liar yang nggak punya rumah, batinnya. Si kurir bilang, selamat menikmati. Su King pun ngambil makanannya. Dia duduk di meja makan, di mana dia udah nyiapin semuanya. Aku ingat sekarang, pengasuhku dulu bilang, orang yang terlalu ramah sama kamu itu cuma maling. Dengar itu, Su King langsung natap dia dengan takut. Tanpa disangka, dia senyum. Jiang He jarang banget senyum, tapi sekarang dia nunjukin senyum yang cantik banget. Tapi, kamu orang baik. Su King duduk di sebelah Jiang He, nontonin dia makan pelan-pelan. Setelah dia selesai, Su King baru ngomong, udah kenyang, sekarang kita ngobrol bentar. Singkatnya, sekarang kamu ini orang dari 1200 tahun yang lalu. Jiang He cuma diem. Su King lanjut, mau kamu terima atau enggak, obrolan kita selanjutnya harus didasari fakta ini, ngerti? Pertama, tempat ini bener-bener aman, setidaknya di dalam ruangan ini.
Bahkan kalau kamu nebas aku pakai pedangmu, kamu bisa sembunyi di sini tanpa kelaparan, tapi paling cuma buat seminggu. Jadi nggak usah melototin pedang itu terus. Soalnya kamu kan nggak tahu apa-apa soal barang-barang di sini. Dia ngetuk TV yang udah rusak. Contohnya ini cuma alat yang ngeluarin suara buat dia ragu sejenak. Pokoknya cuma alat hiburan yang nggak berbahaya. Suking lalu ngeluarin HP-nya. Alat hiburan di sini banyak. Aku ngomong ini semua biar kamu tahu kalau tempat ini aman. Kalau ada tindakanku yang nggak kamu ngerti, itu wajar. Aku nggak bakal nyakitin kamu, ngerti? Jiang He tetap diam, tangannya ngepal di pangkuannya. Suking lanjut lagi. Selanjutnya, soal dunia luar. Ini agak ribet ngejelasinnya. Sekarang ini zaman damai, tapi dunia luar itu aman buatku. Tapi buat kamu, di mana-mana itu bahaya. Dengar itu, Jiang He langsung nyeletuk. Kenapa? Suking ngejawab, karena kalau kamu tiba-tiba muncul di luar, kamu bisa aja nyelakain orang. Ibaratnya, di istana kekaisaran, kalau kamu keluyuran bawa pisau, pasti langsung ditangkap. Lihat sekilas aja, orang bakal tahu kamu orang asing. Dia lalu ngambil sebuah kartu dari laci. Ini KTP, semua orang di sini punya, lengkap sama tanggal lahir. Kalau ada yang nggak punya kartu ini pas ketemu polisi dan kelihatan mencurigakan, bakal langsung dibawa buat diinterogasi. Saat itu, semua tentangmu bakal kebongkar, dan nasibmu selanjutnya, aku nggak tahu, tapi kayaknya nggak bakal bagus. Satu lagi, hukum di sini ketat banget, dan aparatnya jago-jago. Kalau kamu nyakitin orang, pasti ketangkap, terus masuk penjara. Yang ngelawan pasti mati. Orang kayak kamu yang bawa-bawa senjata di jalanan, itu juga ilegal. Kalau narik perhatian, tamat udah. Suking dalam hati mikir, makanya masalah identitas ini yang paling gede sekarang. Yang penting sembunyiin dia dulu. Jiang He kayaknya mulai ngerti. Oh, maksudmu aku ini gelandangan. Suking ngusap dagunya. Kurang lebih, tapi lebih parah dari itu. Lebih parahnya lagi, statusmu itu kayak budak tanpa surat perjanjian. Kalau ketangkep, nasibmu bakal sengsara banget. Situasimu di dunia ini bahaya banget. Aku seneng bisa ketemu orang dari 1200 tahun yang lalu. Rasanya ajaib banget. Makanya aku mau bantu kamu. Bantu kamu kenal dunia ini dan pelan-pelan beradaptasi. Jiang He nundukin kepalanya dikit. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Aku cuma mau pulang. Tanpa disangka, Suki ngejawab, kalau kamu nggak percaya sama aku, kita bisa pisah di sini. Ngebantu kamu itu nggak gampang, jadi kamu harus kerjasama. Kalau nggak percaya, ya aku nggak bisa bantu. Mereka berdua diam sejenak. Setelah diam lama, dia akhirnya ngomong, jadi aku harus gimana? Suki ngambil pedang Jiang He. Pertama, mulai sekarang, jangan dikit-dikit cabut pedang. Buat orang di zaman ini itu serem banget, oke? Sekarang, kalau ada pertanyaan lagi, tanya aja, aku bakal jawab. Jiang He mikir sejenak, akhirnya nanyain pertanyaan yang susah. Istrimu mana? Suking langsung bingung, dalam hati mikir ini emang kebiasaan cewek-cewek. Jiang He nanya lagi dengan hati-hati, kehadiranku di sini merepotkan ya? Suking jadi agak nggak nyaman. Cowok malang ini udah jomblo lebih dari 2 tahun dan masih belum nikah. Jiang He natap ke atas. Belum nikah? Suasana jadi hening lagi. Suking nutupin mukanya dan menghela napas. Kamu kira di tempat kami cowok sama cewek yang belum nikah tinggal serumah itu masalah besar? Biasa aja kok. Lagian kan aku nggak nyuruh kamu tidur bareng aku. Kebetulan aku punya kamar kosong. Dia balik badan dan bilang, sini ikut aku. Tumpukan barang langsung tumpah. Dia buru-buru ngerapihin sambil mikir, baru aja tadi ngobrol serius, sekarang malah beresin kamar buat dia. Jiang He nyamperin pedangnya di punggung sambil mikir, adat istiadat di sini aneh banget. Tuan tanah setua ini masih aja belum nikah. Suking bilang, untuk sekarang aku cuma bisa nemuin selimut musim dinginku. Kamu pakai ini dulu aja ya, besok kita omongin lagi. Tenang, ini semua udah dicuci bersih. Kamu istirahat aja dulu. Aku tahu pikiranmu pasti lagi kacau, soalnya aku juga. Aku harap pas kita bangun besok, kita berdua sadar kalau ini semua cuma mimpi. Selesai ngomong, dia keluar, nutup pintu, nggak lupa ngucapin selamat malam buat Jiang He. Nata pintu yang udah ketutup, Jiang He ngecek sekeliling, mastiin aman, baru duduk di atas kasur. Malam tiba di komplek apartemen tua itu.
Suksing natap bulan dari jendela kecilnya, guling-guling di kasur nggak bisa tidur. Bener-bener nggak kayak nyata, gumamnya. Hari kemarin rasanya kayak hari sial biasa, wawancara kerja, lupa bawa payung, basah kuyup lari pulang. Malah berakhir mungut cewek aneh yang dikit-dikit cabut pedang dan ngaku dari zaman kuno. Udahlah, ngapain dipikirin, tidur aja dulu, besok baru diurusin, batinnya. Dan malam yang panjang itu pun berlalu dalam keheningan. Keesokan paginya, sinar matahari nembus jendela ngenain muka Suksing dan ngebangunin dia. Dia malas-malesan ngambil HP di meja, ngecek jam, dan ngedumel. Baru jam 10 pagi, tapi tiba-tiba dia sadar. Kemarin, mikirin itu, dia langsung duduk tegak. Sebelum keluar kamar, dia ngintip-ngintip dulu dengan hati-hati. Dia ngeliat Jiang He lagi duduk diem di sofa sambil ngelap pedangnya. Pas lihat Suksing nongolin kepala, dia manggil, "Suksing!" Suksing pura-pura nggak terjadi apa-apa. Keluar kamar, garuk-garuk kepala, dan ngejawab, ternyata bukan mimpi ya. Dia batuk-batuk kecil nyamperin dan nyapa, "Pagi banget bangunnya." Jiang He ngejawab dengan dingin, "Ini udah hampir siang." Suksing langsung kaku di tempat. "Ini nggak bener," katanya. Terus langsung ganti topik. "Oke, kamu lapar nggak?" Jiang He dengan waspada ngeretekin buku-buku jarinya dan ngejawab, "Dikit." Tapi berbanding terbalik sama ekspresi dinginnya, perut Jiang He malah bunyi terus-terusan. Adegan ini lumayan canggung, bikin Jiang He langsung lari ke kamarnya. Suksing manggil dia, "Tunggu bentar." Dia pun keluar lagi dan ngasih sekeping perak. "Meskipun kamu nggak kekurangan," Suksing dengan nggak tahu malunya motong omongan dia. "Ada emas nggak?" Dalam hatinya dia mikir, perak sih nggak seberapa, tapi kalau emas kan nilainya stabil. Siapa tahu nanti butuh koneksi buat ngurus KTP. Dengar itu, Jiang He ngelepasin kalung dari lehernya. Ini mungkin harganya beberapa keping perak. Suksing buru-buru nahan dia. Stop, udah lupain aja. Aku kan cuma nanya iseng, masa iya aku tega ngambil uangmu buat makan? Dia balikin kepingan perak itu ke Jiang He. "Simpen aja." Jiang He natap dia dengan bingung. Ngeliat penampilannya yang acak-acakan, Suksing bilang, "Nanti pas kita keluar, aku beliin kamu baju deh. Sekalian beli makanan buat dibawa pulang. Ingat, jangan keluyuran sendirian di luar. Bahaya banget." Setelah ngomong gitu, Suksing masuk ke kamar mandi buat cuci muka. Dia mikir, ngebiarin dia pakai bajuku emang lebih normal daripada kostum kemarin. Tapi tetap aja aneh kalau dipakai keluar makan. Harus ganti baju modern dulu, rapiin rambutnya. Untungnya di seberang jalan ada kantor polisi, jadi aman, nggak bakal ada yang notice selama kita nggak bikin masalah. Sambil jalan, Suksing ngusap dagunya, otaknya ngitung-ngitung strategi. Dia pun langsung pergi ke toko baju. Dia nunjuk-nunjuk, "Aku mau yang ini sama yang itu juga." Pas ngelewatin gaun tali spaghetti warna pink yang lucu, dia tiba-tiba berhenti. Suksing nunjuk gaun itu dan bilang, "Aku mau satu yang kayak gini." Dia muter-muter lagi dan akhirnya berhenti di depan toko pakaian dalam wanita. Sambil nahan malu, dia mikir, terpaksa deh nekat aja, masa iya pulang tangan kosong. Setelah sejam berjuang di toko pakaian dalam wanita, Suksing akhirnya keluar sambil menghela nafas lega. Di dalam tasnya ada berbagai macam model yang cuma dengan ngelirik isinya aja udah bikin mukanya merah. Dia lalu ngelewatin sebuah toko buku, mikir sejenak, terus masuk. Dia asal beli beberapa buku, nggak yakin bakal berguna atau enggak, tapi ya udah bawa pulang aja. Akhirnya, ngerasa udah cukup belanja, Suksing mutusin buat pulang. Pas sampai di depan pintu apartemen, dia lihat Pak Satpam nyapa. "Baru pulang belanja ya?" Suksing ngangguk sambil buru-buru nyembunyiin kantong belanjaan itu di belakang punggungnya. Si Satpam lanjut ngomong, "Oh ya, tadi malam kamu telepon saya." Dengar itu, Suksing langsung motong dengan panik. "Paman Xiao, aku tadi salah pencet, nggak ada apa-apa kok. Udah makan belum, Paman?" Pak Satpam ngejawab, "Baru aja selesai. Hati-hati ya kalau keluar. Jangan lupa tutup jendela bener-bener. Dengar-dengar akhir-akhir ini lagi ada maling." "Iya, Paman, pasti aku ingat," kata Suksing sambil senyum. Dia pun buka pintu dan manggil, "Aku pulang." Begitu ngeliat ke dalam, dia lihat Jiang He lagi megang pedang dengan posisi siaga, siap tempur kapan aja. Pas sadar yang pulang itu Suksing, Jiang He baru nurunin pedangnya.
Sukching nyodorin makanan ke dia. Kan udah kubilang di sini aman banget sih. Kamu aneh banget sih. Santai aja, kita makan dulu. Dia lalu nunjuk ke tumpukan barang yang baru dia beli. Aku beliin kamu beberapa keperluan, nanti kita lihat setelah makan. Jiang He ngangguk dan bilang, terima kasih. Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di kepala Sukching. Ngeliat ekspresi bingung Jiang He, dia nangkupin tangannya dan bilang, harusnya kamu bilang, terima kasih pendekar kan? Aku ini termasuk pendekar atau orang baik atau apalah gitu? Jiang He nggak terlalu ngerti maksudnya, tapi tetap aja dia ngejawab dengan sopan, terima kasih pendekar. Dengar itu, Sukching langsung pasang pose silat. Ah, bukan apa-apa. Ekspresi Jiang He jadi makin gak nyaman. Sukching sadar Jiang He kelihatan aneh, tapi dia nggak tahu kalau perasaan aneh itu namanya lagi dikerjain. Dia buka bungkus makanan dan bilang, ya udah, ayo makan. Begitu lihat makanan, Jiang He langsung nyerbu kayak macan kelaparan. Sukching yang duduk di sebelahnya sampai melongo. Dalam bayangannya, cewek itu harusnya makan dengan anggun. Cewek yang satu ini kayaknya agak terlalu barbar. Sukching ngerasa ini menarik, dia senyum dan ikut makan. Setelah mereka selesai, dia bilang, oke, ini baju-baju yang kubeliin buatmu. Aku nggak yakin sama ukuranmu, tapi dilihat dari tinggimu sih harusnya pas. Coba aja nanti. Sukching ngambil satu kantong lagi, ragu-ragu sejenak. Ada juga. Sebelum dia selesai ngomong, Jiang He nanya, itu apa? Sukching noleh dan teriak. Jiang He udah ngambil pakaian dalam yang dibeliin buatnya dan ngangkat benda itu di depannya. Sukching langsung ngelempar kantongnya ke arah Jiang He. Nanti kamu cari tahu sendiri cara pakainya. Kalau beneran nggak tahu, aku lihat nanti ada video tutorialnya nggak? Video? Tanya Jiang He dengan polos. Sukching ngangguk cepat. Aku beli banyak set, pilih aja yang kamu suka. Terus dia ngelempar sebungkus pembalut ke arahnya. Ini dipakai sama semua cewek. Aku nggak bakal ngomong banyak, kamu cari tahu aja sendiri. Jiang He ngambil bungkus itu, jelas-jelas nggak ngerti apa-apa. Sukching lalu ngasih buku-buku yang baru dia beli. Terakhir, 2 buku ini. Buku sejarah ini, walaupun ceritanya agak fiksi, kamu bisa anggap sebagai pengetahuan umum. Dan yang ini, buku tentang obstetri dan ginekologi. Nggak tahu bakal berguna atau enggak, tapi lihat-lihat aja dulu. Dia ngelirik komputer di meja, dalam hati mikir, minimal aku harus ajarin dia dasar-dasar pakai komputer, biar dia bisa cari info sendiri. Pantesan kamu kelihatan capek banget, semalam aku nggak bisa tidur sampai tengah malam, kata Sukching. Kamu semalam nggak tidur nyenyak? Nanti istirahat aja, kita ngobrol lagi besok. Setelah semalaman, ada pertanyaan lagi nggak buatku? Jiang He ngejawab, statusmu di dunia ini apa? Sukching ngejawab sambil mikir, status ya? Aku ini sarjana baru yang mau masuk dunia kerja. Sekarang lagi nganggur. Kalau pakai istilahmu, aku ini baru selesai ujian negara, tapi belum jadi pejabat. Lagi nyari kerjaan buat nyambung hidup. Jadi, kamu dari keluarga kaya? Tanya Jiang He. Sama sekali enggak, aku dari keluarga miskin. Di dunia ini ada banyak profesi, nggak semua yang sekolah jadi pejabat. Jiang He diam-diam nebak, kalau gitu mungkin dia tuan tanah. Jiang He buka salah satu buku, lihat ada lukisan kuno di dalamnya. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Jadi, gimana caranya aku bisa pulang? Sukching ngejawab dengan gugup, aku nggak tahu, mungkin bakal susah. Dia nanya, gimana ceritanya kalau bisa sampai ke sini kemarin? Jiang He ngejawab, kemarin aku lagi ngejar maling, terus hujannya deres banget. Aku kesesat di hutan, terus setelah jalan bolak-balik, aku lihat ruangan tinggi ini. Sukching ngeliat keluar jendela, mikir, di sekitar sini kan nggak ada hutan. Dia nenangin Jiang He lagi, udah, tinggal di sini aja dulu baik-baik, nanti kita pikirin cara pulangnya. Ngeliat Jiang He kelihatan sedih, Sukching ganti topik. Aku mau nanya, seberapa kuat kamu? Maksudku, ilmu bela dirimu gimana? Jiang He ngejawab jujur, di geng garam, aku termasuk yang lumayan kuat. Sukching natap dia dengan kagum. Apa maksudnya lumayan kuat? Tenaga dalam apa yang kamu latih? Ilmu pedangmu ada jurus meringankan tubuh nggak? Seberapa tinggi kamu bisa lompat tanpa luka? Jiang He pelan-pelan jalan dan bilang, mungkin aku bisa lompat dari sini tanpa masalah. Sukching ngeliat ke arah yang dia tunjuk, matanya langsung melotot. Itu lantai 4. Sukching dengan semangat nanya lagi, kamu tahu jurus tapak penakluk naga, kitab panjang umur, atau ilmu iblis agung? Jiang He malah balik nanya, itu apaan?
Suking terus nanya dengan penasaran. Terus gimana cara kalian latihan bela diri? Aku bisa belajar nggak? Jiang He kelihatan bingung. Dia ragu-ragu sebelum ngejawab. Kamu udah terlalu tua. Meskipun punya tekad kuat, nggak bakal dapat hasil yang berarti. Tapi Suking cuek aja. Nggak apa-apa, nggak perlu jago-jago amat. Bisa belajar aja udah cukup. Aku mau jadi muridmu. Ngeliat Jiang He diam aja, dia nambahin. Apa gurunya galak banget ya? Jiang He motong omongannya. Ini cuma trik-trik dari dunia persilatan. Gimana bisa disebut jadi guru? Dia maju selangkah dan bilang, lihat baik-baik. Jiang He pasang kuda-kuda dan mulai ngejelasin. Buat latihan bela diri, kamu harus nguatin kuda-kudamu dulu. Suking ngelambain tangan. Tunggu, kita mulai sekarang. Kamu kan udah tua, latihan bela diri itu butuh waktu lama, jawabnya. Suking menghela napas. Terus berapa lama latihan kuda-kudanya? Jiang He dengan jujur ngangkat tangannya. Cuma 3 tahun. Suking shock. 3 tahun? Kalau aku bisa setahan itu, udah dari dulu aku masuk tentara. Dia ganti arah. Gimana kalau ilmu pedang? Aku bisa langsung belajar jurus pedang. Jiang He langsung nolak. Nggak bisa juga, tanganmu nggak bisa ngikutin matamu. Matamu juga nggak bisa ngikutin tanganmu. Kamu cuma bisa belajar beberapa gerakan biasa aja. Dengar itu, Suking benar-benar putus asa. Dia balik badan dengan lesu. Ya udah, kamu coba bajunya dulu aja. Kalau nggak pas, nanti aku tukar di toko. Jiang He ngangguk. Kayaknya ngerti. Terus dia masuk kamar buat ganti baju. Selama itu, Suking lari ke arah pedangnya, nyabut, terus ngayun-ngayunin pedangnya kayak pendekar beneran. Tapi nggak lama, dia nyerah. Berat banget. Saat itu, Jiang He buka pintu dan keluar. Dia udah ganti pakai baju modern yang simple. Rambutnya diikat rapi, kelihatan jauh lebih cantik dari sebelumnya. Ukurannya pas banget, makasih ya anak muda. Suking senyum. Bukan apa-apa kok. Jangan gerak, coba muter sekali biar aku lihat. Jiang He dengan patuh muter badannya. Suking ngeliatin sejenak, terus tiba-tiba ingat. Aku lupa beliin kamu ikat rambut. Ikatanmu yang sekarang kelihatannya aneh. Lepas aja dulu rambutnya. Jiang He ngelepas ikatan rambutnya, pemandangan di depannya bener-bener bikin terpana. Jiang He dengan rambut terurai itu cantik luar biasa. Sucing sampai harus nahan napas biar nggak mimisan. Kalau keluar kayak gini, selama dia nggak ngomong atau gerak aneh-aneh, nggak bakal ada yang curiga. Nanti malam aku ajak kamu jalan-jalan, sekalian beli ikat rambut baru, kata Sucing. Sorenya, Jiang He ngeliat Sucing lagi di depan komputer. Dia nyamperin dan nanya, lagi ngapain? Sucing noleh, oh kamu? Ini apa? Tanya Jiang He lagi. Ini namanya komputer, jawabnya. Susah ngejelasinnya, anggap aja ini mata 1000 mil. Aku bisa lihat hal-hal yang terjadi jauh dari sini. Buku itu susah dibaca ya? Iya, susah banget. Aku bacanya pelan-pelan. Sucing senyum, santai aja, nggak usah buru-buru. Lagian siapa juga yang pernah ngalamin hal kayak gini? Kalau kejadian sama aku, mungkin aku nggak bakal sebagus kamu. Dengar itu, Jiang He jadi sedikit tersentuh. Sucing ngeklik mouse-nya lagi. Jiang He ngeliatin dengan penasaran. Orang-orang nggak perlu keluar buat kerja. Ini namanya kerja. Di dunia ini, cari duit itu harus pakai otak. Jiang He mikir sejenak dan bilang, jadi pedagang? Sucing nyenderin dagunya. Nggak juga sih, tapi bisa dibilang gitu. Nanti kalau kamu udah lebih ngerti dunia ini, kamu bakal paham. Sekarang kamu harus belajar dari dasar dulu. Paling bagus lihat sejarah. Susah buatmu buat ngerti semuanya dalam waktu singkat, jadi dapet gambaran umumnya aja dulu. Sambil ngejelasin, Sucing tiba-tiba ngerasa bangga. Ngeliat video di komputernya, dia inget sesuatu dan nanya, ngomong-ngomong, bela diri di zaman dinasti Tang itu gimana? Jiang He dengan yakin ngejawab, kuat banget. Sucing ketawa dalam hati, terus ngebuka klip film silat. Dua pihak lagi berantem sengit. Jiang He langsung nonton dengan mata berbinar-binar. Setelah beberapa saat, Sucing matiin videonya. Dia nanya ke Jiang He dengan penuh harap, sehebat itu ya? Yang Sucing lihat adalah ekspresi syok Jiang He yang udah kayak patung. Dia pelan-pelan ngejawab, ilmu bela diri ini udah setingkat dewa. Dengar itu, Jiang He langsung ngebayangin dirinya berantem sama karakter di film tadi. Baru ngebayanginnya aja udah bikin mukanya pucat.
Suking yang duduk di sebelahnya cuma bisa takjub nonton video di komputer. Adegan berikutnya di layar lebih menarik lagi buat Suking, jadi dia ngajak Jiang He buat nonton. Di layar, ada seorang pria yang lagi nampilin kungfu nyerang lawannya pakai satu tangan. Brak! Lawannya langsung remuk dan cuma bisa teriak kesakitan. Pas Jiang He lihat adegan ini, mukanya langsung jadi nggak enak. Dia membeku di tempat, seluruh badannya gemeteran. Ngeliat dia diam aja, Suking nyolek dia. Gimana? Jiang He dengan susah payah ngejawab, mukanya jadi makin suram, dan dia nanya dengan nada super serius. Apa ini beneran kekuatan orang-orang di zamanmu? Ekspresi dan nadanya itu udah cukup buat bikin Suking takut setengah mati. Senyum di bibirnya langsung hilang, digantiin sama muka ketakutan. Dia ngejawab sambil gagap, bukan, ini semua palsu, semuanya cuma karangan kami, terus direkam pakai properti, pokoknya semuanya bohongan, beneran. Jiang He natap dia dengan ragu, bikin Suking makin panik. Palsu apa beneran? Saat itu, Jiang He udah kayak polisi yang lagi nginterogasi penjahat, dan penjahatnya di sini adalah Suking yang cuma bisa pasrah ngaku jujur. Ilmu bela dirinya palsu, tapi omonganku beneran. Sambil ngomong, dia nunjuk-nunjuk layar komputer dengan panik. Lihat, kan beda. Mana mungkin di dunia yang sama ada gaya baju yang beda-beda banget. Itu semua cuma imajinasi kami tentang orang-orang kuno atau tokoh silat dalam bayangan kami. Cuma latarnya aja dibikin kuno, ngerti? Dia natap Jiang He dengan cemas. Nggak lama, Jiang He ngelirik dia dengan sinis. Baru deh otot muka Suking berani rileks. Dia ketawa canggung. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti. Nanti kalau udah terbiasa sama dunia ini, kamu bakal ngerti apa itu sinema, apa itu seni. Jadi, kungfu di dinasti Tang beneran sekuat itu. Dengar pertanyaannya, Jiang He ngejawab jujur. Ya, kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan Suking bikin Jiang He ingat lagi adegan dari film tadi. Dia nganalisa dalam hati. Gerakan sebagus itu mungkin cuma beberapa orang di perkemahan yang bisa. Tapi teknik tangannya nggak sekuat dua orang ini. Apalagi kalau pakai jurus tapak sakti sang Buddha, lebih nggak mungkin lagi. Tiba-tiba, mata Suking berbinar. Dia nunjuk layar lagi dan bilang, ngerti, kamu tahu jurus ini nggak? Kayak ngeluarin bayangan pakai tangan kosong, terus ada suaranya juga. Aku bukannya nggak percaya sama kamu, cuma mau nambah wawasanmu aja. Selesai ngomong, dia natap Jiang He dengan mata penuh harap. Ngeliat muka penuh harap Suking, Jiang He nggak nolak. Detik berikutnya, dia langsung berdiri, matanya jadi serius, terus dia nunjukin beberapa gerakan kungfu buat dikagumi Suking. Suking yang nonton di sebelahnya, mulutnya makin lama makin kebuka lebar. Kayak gitu ya? Tanya Jiang He, dan langsung dapat anggukan super cepat dari Suking. Iya. Setelah selesai, Jiang He langsung balik badan mau pergi. Cuma bilang, ya udah, kalau kamu mau belajar, bilang aja, nanti aku ajarin. Dengar dia nawarin diri, kaki Suking refleks langsung berlutut, matanya berbinar-binar kayak mau jadi murid. Jadilah adegan di mana dia kelihatan norak banget saking senengnya. Jiang He jadi males mau ngomong apa-apa lagi. Tiba-tiba ada bola kecil ngegelinding ke kakinya. Pas dia lihat ke atas, ternyata ada seekor kucing di depannya. Ekspresinya langsung jadi dingin. Detik berikutnya, Jiang He langsung masuk ke kamar dan brak, pintunya ditutup. Si kucing cuma bisa bingung di luar sambil ngemiau. Di dalam kamarnya, dia akhirnya berani ngambil nafas lega. Dalam hatinya dia mikir, emang benar gak ada orang baik tanpa alasan di dunia ini. Sekarang aku tahu, dia pengen belajar kungfu. Semua tindakannya jadi masuk akal. Dunia ini kayaknya bahaya banget. Mikirin itu, Jiang He langsung ngaktifin mode waspadanya. Dia lalu ngelihat sekeliling. Tempat ini lumayan luas juga. Pelan-pelan dia nyabut pedangnya. Latihan dikit ah. Siang itu, suara-suara berisik terus-terusan datang dari kamar Jiang He, bikin Suking di luar jadi penasaran. Dia lagi ngapain? Bukannya tidur siang? Ngomongin tidur, mulutnya refleks nguap. Ngantuk banget. Tanpa ngomong apa-apa lagi, dia pun pergi tidur.
Shuking langsung ambruk di kasur. Dalam hati mikir, nggak bisa dipercaya. Bayangan Jiang He kayaknya udah menuhin pikirannya. Di kamar sebelah beneran ada seorang pendekar cewek. Baru mikirinnya aja udah bikin dia senyum-senyum sendiri. Mukanya juga jadi merah karena malu. Pas lagi asik-asiknya ngelamun, ada lagi suara swoosh dari kamar Jiang He. Bikin Shuking kaget. Dia sebenarnya lagi ngapain sih? Waktu berlalu cepat, dan matahari udah mau tenggelam. Saat itulah Shuking akhirnya bangun dengan linglung. Anjir, jam berapa ini? Niatnya cuma tidur siang, malah bablas sampai sore. Kok bisa aku tidur selama ini? Shuking langsung turun dari kasur dan keluar buat lihat-lihat. Dengan tatapan mantap, dia pun punya rencana. Waktunya ngajak dia jalan-jalan, biar wawasannya luas. Sebelum mereka berangkat, Shuking nggak lupa ngingetin Jiang He beberapa hal. Cukup bawa mata sama telinga aja, jangan ngomong apa-apa. Kalau ada pertanyaan, tanya pas kita udah pulang. Jangan tiba-tiba loncat ketinggian, jangan tiba-tiba lari kejauhan. Cukup ikutin aku diam-diam, itu aja. Selesai ngomong, dia nanya dengan serius, kamu ngerti? Tapi sebelum ngajak dia keluar, dia nggak lupa buat moto dulu. Jiang He bingung, kenapa? Ekspresimu di foto tadi serius banget, kata Shuking. Coba senyum dikit. Jiang He pun nurut, tapi senyumnya malah kelihatan lebih serem dari sebelumnya. Nggak ada bedanya sama iblis, bikin Shuking kaget. Oke, ekspresimu aneh banget, jangan gerak-gerak sembarangan. Kita kan cuma jalan-jalan biasa di luar, aman kok, simpen aja pedangnya. Pas Shuking mau bantu nyimpen pedangnya, Jiang He langsung pasang kuda-kuda. Refleks mundur selangkah sambil megang gagang pedangnya lebih erat. Aksi ini bikin Shuking pusing, tapi dia tetap sabar. Semua orang di jalanan itu kayak aku, lemah kayak ayam. Walaupun kelihatannya gede-gede, sekali pukul juga langsung KO. Kamu ngerti kan maksudku? Dengar itu, Jiang He diam mikir, matanya ngelirik ke kepalan tangannya sendiri. Setelah beberapa saat, dia akhirnya setuju. Aku ngerti. Sementara itu, Shuking cepet-cepet manfaatin kesempatan buat moto dia lagi. Dengar suara klik, Jiang He noleh dengan curiga. Dia cuma lihat Shuking buru-buru nyimpen HP-nya sambil senyum konyol. Ayo, kita jalan-jalan dulu, ikutin aku ya. Mereka berdua pun keluar. Buat kontak pertamanya sama dunia ini, waspada tetap jadi prioritas utama Jiang He. Kemanapun dia pergi, dia harus lihat sekeliling dulu. Shuking jalan di depan sambil nunjuk-nunjuk. Ini namanya komplek perumahan. Setiap rumah ini tempat orang tinggal. Di sana itu gerbang utama. Keluar dari sana itu jalan raya. Terus ada toko-toko di kanan kirinya. Begitu Jiang He lihat ada kurir lewat, dia langsung semangat dan mau lari. Untungnya Shuking ada di sebelahnya buat nahan. Tenang. Pengalaman baru ini juga bikin Shuking seneng banget. Dia ketawa kecil dalam hati. Nuntun orang dari zaman kuno jalan-jalan di kota. Siapa lagi coba yang kayak aku? Pas mereka jalan, ibu-ibu yang di depan ngeliat Jiang He dan mukanya jelas-jelas kaget. Shuking buru-buru maju, ngalangin pandangannya sambil senyum maksa. Ada apa, Bi? Jiang He juga cepet-cepet buang muka. Anak ini kayaknya kenal, kata si ibu. Paman Zhao si satpam langsung ngegoda. Shu kecil, pacarmu ya? Dengar itu, Shuking cuma bisa ketawa canggung. Haha, cuma teman. Tapi kemarin di tangga dia bawa-bawa pedang, kata si ibu, mukanya langsung serius. Dengar kata pedang, si satpam langsung ikut semangat. Pedang apa? Sebelum situasinya makin runyam, Shuking terpaksa ngomong. Untungnya otaknya encer dan bisa ngarang alasan soal cosplay. Anak muda zaman sekarang kan sukanya gitu. Kalian berdua mungkin nggak ngerti. Dandan jadi zombie, peri, gitulah. Budaya Jepang, tahu kan? Omongan ini bikin dua orang itu jadi nggak terlalu curiga lagi. Oh, persis. Kemarin cucuku juga foto-foto jadi zombie. Nah, kan, kata Shuking. Dia buru-buru narik pergelangan tangan Jiang He dan cepet-cepet pergi. Kami pergi dulu ya, Bi. Paman mau masak buat makan malam. Setelah ninggalin mereka, Jiang He langsung ngelepasin tangannya. Shuking jadi penasaran. Dia ketemu kamu kemarin. Kalian pasti papasan ya? Dari diamnya Jiang He, dia nebak pasti benar. Mereka lanjut jalan. Begitu Jiang He lihat mobil ngebut lewat, dia nggak bisa nahan buat nggak teriak. Larinya cepet banget. Shuking dengan semangat ngejelasin. Itu namanya mobil, anggap aja kudanya dimasukin ke dalam mobil, terus mereka lari di dalamnya biar mobilnya maju. Jiang He langsung ngebayangin gambar aneh mobil digabung sama kuda.
Kalau soal kamera pengawas, Suking milih buat ngejelasin kayak gini. Lihat itu namanya Mata Langit. Film yang kita tonton tadi sore itu direkam pakai ginian. Mereka ada di mana-mana. Sekarang pas kita berdiri di sini, ada orang di dalam mata langit yang bisa ngeliatin kita. Sambil ngomong, dia pasang muka kayak lagi nakut-nakutin anak kecil, bikin Jiang He kaget. Tenang, biasanya nggak ada yang liatin kok. Tapi kalau kamu nunjukin ilmu bela diri tingkat tinggi atau ngelakuin hal aneh, petugas bakal sadar dan langsung datang. Pas Suking lagi asik ngoceh, Jiang He tanpa dia sadari udah jalan pergi. Yang narik perhatian Suking adalah Jiang He yang diam-diam mengutin batu di pinggir jalan. Pas dia balik bawa beberapa batu, Suking masih belum ngerti. Hah, ngapain mengutin batu? Baru pas Jiang He natap ke arah kamera dan pasang kuda-kuda, Suking sadar dengan ngeri. Hah, kamu mau ngapain? Jangan bilang kamu mau ngelempar kamera itu. Dengar omongannya, Jiang He noleh dan natap dia dengan muka polos. Suking udah kehabisan kata-kata, cuma bisa menghela napas pasrah. Taruh lagi batunya di tempat tadi. Setelah itu, mereka berdua sampai di sebuah persimpangan. Suking terus ngejelasin satu persatu ke Jiang He. Ini namanya lampu lalu lintas. Merah artinya nggak boleh jalan, hijau artinya boleh. Ini juga peraturan. Kalau kamu nggak nurut, selain bahaya ketabrak mobil, kamu juga ngelanggar hukum. Harus diingat baik-baik. Nunggu sampai lampu pejalan kaki jadi hijau, Suking bilang, "Nah, sekarang kita bisa jalan." Dia pun ngajak Jiang He nyebrang jalan bareng. Semua hal di sini bener-bener baru buat Jiang He. Kemanapun dia pergi, dia pasti ngeliatin sekeliling dengan penasaran. Meskipun penasaran, dia tetap waspada tingkat tinggi. Bahkan sempat pasang kuda-kuda pas lihat anjing di jalan. Pas dia noleh, Suking udah megang sesuatu di tangannya. Dia dengan lembut nanya ke Jiang He, "Gimana menurutmu soal ini?" Baru aja nanya, dia ingat ekspresi Jiang He sebelumnya dan ngejawab sendiri, "Nggak deh, kayaknya kurang cocok." Dia pun dengan teliti milih satu lagi yang kayaknya lebih pas. Jiang He dengan penasaran ngintip dari belakang buat lihat apa yang lagi dia lakuin dan ngeliat tumpukan pernak-pernik cewek yang berkilauan. Pemandangan itu benar-benar narik perhatiannya. Ngeliat Jiang He ngeliatin dengan serius, Suking langsung ngerti dan nanya, "Suka yang ini?" Sambil ngomong, dia milihin sebuah ikat rambut buat Jiang He. Begitu nerima, Jiang He malah narik-narik ikat rambutnya ke kanan dan kiri, bikin Suking speechless. Ah, bukan gitu cara pakainya. Untungnya, Jiang He cepat nemuin cara pakai yang benar dan langsung ngikat rambutnya. Dengan rambut dikuncir, Jiang He bener-bener kelihatan cocok banget. Suking sampai tersipu ngeliatnya. Pas malam tiba, dia ngajak Jiang He ke warung langganannya. "Pak, kue panggang 2 porsi, pakein sambal ya, sama sepiring acar juga." "Siap," jawab si pemilik dengan riang. Suking nggak lupa ngenalin tempat itu ke Jiang He. "Di sini tempat kita makan. Makan siangku, makan malam kemarin, aku juga beli di sini terus dibawa pulang. Rasanya enak, porsinya juga banyak. Aku udah makan di sini dari kecil." Jiang He dengan penasaran ngeliatin sekeliling. Pas dia lihat langit malam yang indah di luar jendela, matanya langsung berbinar. Dia nikmatin pemandangan itu, sementara Suking di seberangnya diam-diam merhatiin dia. Tiba-tiba, suara si pemilik warung terdengar, dan tumpukan makanan ditaruh di depan mereka, bikin Jiang He kaget. "Ini makanannya." Suking pelan-pelan ngasih sumpit ke dia. "Makan Gih." Jiang He dengan malu-malu nerima sumpitnya dan bilang, "Makasih." Suking duduk di seberangnya, nyeruput sedikit minumannya sambil diam-diam ngamatin Jiang He. Ngelihat Jiang He makan dengan lahapnya, Suking dalam hati mikir, nampung pendekar cewek ini di sini, urusan kedepannya kayaknya bakal lebih ribet dari yang dibayangin. Ya udahlah, jalanin aja dulu satu persatu. Dia pun ikut makan dan muji, "Enak banget." Nggak lama, semua makanan di meja ludes. Si pemilik datang buat ngitung tagihan. Dengan perut kenyang dan perasaan puas, Suking keluar dari warung. "Wah, kenyang banget, ayo pulang." Sesampainya di rumah, Jiang He pergi ke kamar mandi buat cuci tangan. Suking manggil dari luar, "Sekarang kamu percaya kan?" Pas Jiang He udah duduk di sofa, Suking nyamperin buat lanjut ngobrol. "Lihat kan, ini bukan hal yang buruk kan? Semua orang hidup damai dan nikmatin hidup. Ada makanan, Coca-Cola, komputer, nggak perlu khawatir dibunuh seharian."
Kita masih perlu sedikit khawatir soal itu sih. Jujur aja, kalau masalah identitas bisa beres, kamu bisa nikmatin banyak hal di sini yang belum pernah kamu rasain. Ini beneran hal yang baik. Jiang He diem sejenak, terus ngomong dengan pelan, "Aku mau pulang." Dengar itu, Su Qing langsung ngejawab, "Tapi kamu nggak bisa pulang, jaraknya 1200 tahun. Dia nggak salah, nggak ada cara lain. Jiang He cuma bisa nanya soal masalah identitas yang disebut Su Qing tadi. Gimana cara ngatasinnya?" Dia balik badan sambil meluk Donggua dan ngejawab, "Sebenarnya aku juga bukan pejabat pemerintah, jadi aku nggak terlalu ngerti. Nanti kita cari tahu pelan-pelan. Tapi pertama, kamu harus berbaur dulu sama masyarakat di sini. Jangan bikin kesalahan. Tenang, aku bakal bantu kamu." Kata-kata Su Qing bikin Jiang He tersipu. "Terima kasih pendekar," katanya dengan lantang. Su Qing juga dengan semangat ngebales pakai gaya drama kolosal. "Ah, bukan apa-apa. Di dunia ini, identitas itu penting banget. Tanpa identitas, susah buat gerak. Contohnya kayak yang kusebutin kemarin." Sambil ngomong, dia tiba-tiba ingat sesuatu. "Ngomong-ngomong, mana kertas yang kutulis kemarin?" Jiang He dengan santai ngejawab, "Udah kamu remes-remes terus kamu buang." Dengar jawaban sedingin es itu, muka Su Qing langsung beku. Jiang He ngambil kertas yang malang itu dan nanya ke Su Qing, "Kalau masalah KTP nggak bisa diurus, terus gimana?" Su Qing ngejawab dengan serius, "Kamu bakal jadi penduduk ilegal, nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa KTP, kamu nggak bakal bisa dapat kerjaan, nggak bisa nyewa rumah, nggak bisa naik kereta atau bus jarak jauh. Kalau ada masalah, nggak ada yang bakal bantuin, soalnya kamu nggak punya KTP buat ngurus apapun." Setelah dengar itu, Jiang He dapat ide. "Kalau aku bisa cari duit dan tempat tinggal sendiri, berarti KTP jadi nggak terlalu penting kan?" Tapi Su Qing langsung ngebantah, "Enggak, masih banyak hal yang nggak bisa kamu lakuin, dari yang kecil kayak bikin rekening bank, sampai hal-hal besar lainnya. Tanpa KTP, semua itu nggak akan ada hubungannya sama kamu." Dia jadi agak pesimis. "Coba aja kamu datang 20 tahun lebih awal, mungkin lebih gampang. Atau kamu bisa minta tolong sama pemerintah di dunia ini. Mungkin kamu bakal diperlakukan dengan baik, atau mungkin kamu bakal kehilangan kebebasanmu. Kamu mau nyerahin aku ke mereka." Begitu dengar kata pemerintah, tangan Jiang He langsung siap nyabut pedangnya. Aksinya ini benar-benar bikin Su Qing pengen ketawa tapi juga pengen nangis. "Ini kan cuma seandainya, oke? Udah, mending kamu belajar sejarah dulu atau apalah. Nanti kalau udah punya gambaran soal dunia ini, baru kamu bikin keputusan sendiri." Jiang He ngeliat Su Qing lagi serius cari sesuatu di internet dan nanya dengan khawatir, "Aku tinggal di sini nyusahin banget ya?" Su Qing sama sekali nggak keberatan. "Biasa aja kok, selama kamu nggak berantem atau bunuh orang, sebenarnya asik-asik aja." Pas dia lagi ngomong, Donggua pelan-pelan datang sambil ngemiau. Su Qing langsung senyum, "Lupa ngasih kamu makan." Sebelum ngasih makan Donggua, dia nggak lupa ngingetin Jiang He, "Oke, kalau nggak ada kerjaan, sana cepet belajar." Setelah cari-cari di internet dan hasilnya nihil, dia kepikiran Qin Hao. Dia kan polisi, coba tanya dia aja. Su Qing pun ngirim pesan ke Qin Hao. Pihak seberang balas cepet, "Woi bro, ada apa?" Ngebayangin muka serem Jiang He dan pedangnya, Su Qing terpaksa ganti topik. "Enggak, cuma udah lama nggak ketemu, ayo makan bareng." Qin Hao langsung setuju. Urusan itu beres, Su Qing pun ngerasa agak rileks. Waktunya mandi. Setelah mandi, suasana hatinya jadi jauh lebih baik. Tiba-tiba dia ingat, kayaknya dia belum mandi ya. "Ah, biarin aja lah, kebiasaan orang dulu kan beda. Lagian, aku juga lupa beliin dia baju tidur." Kata baju tidur bikin dia langsung ngebayangin Jiang He ngeluarin jurus belalang sembah ke dia. Sial, dia lupa ada cewek di rumah. Dia buru-buru lari balik ke kamarnya dan brak, nutup pintu. Untungnya belum ada yang lihat. Pas di luar udah sepi, Jiang He ngendap-ngendap keluar, terus pakai kecepatan kilat masuk ke kamar mandi dan nutup pintu secepat mungkin. Dia pun nikmatin perasaan nyaman ini. Hari Sabtu, Su Qing bawain Jiang He sesuatu lagi. Dia ngenalin dengan senang. Ini papan tulis digital. Nggak cuma bisa ngenalin huruf tradisional, pengenalan suaranya juga akurat banget. Coba tulis beberapa kata. Miau, si kucing Donggua lagi-lagi datang ngerusak suasana. Su Qing sadar si kucing lapar. Dia pun ngangkat Donggua. "Kamu belajar dulu, aku mau kasih makan Donggua."
Itu apa? Tanya Jiang He penasaran pas lihat kantong makanan hewan di tangannya. Shuking ngejawab kalau itu makanan kucing. Jawaban itu bikin Jiang He makin kaget. Kalian di sini punya makanan khusus buat kucing? Ngelihat ekspresi mikir Jiang He, Shuking tahu apa yang lagi dia pikirin. Dia ngejelasin lagi, bukan kayak yang kamu pikirin kok, ini buatan manusia, bukan ditanam. Tepat saat itu, suara kurir kedengeran dari luar. Pesanan Anda sudah sampai. Shuking nyerahin sekantong makanan ke Jiang He. Ini makan malammu buat nanti. Nanti aku harus keluar ketemu teman buat nanyain soal KTP. Kalau ada apa-apa, nanti aku ajarin cara pakai komputer buat komunikasi jarak jauh, oke? Jangan keluyuran. Ngeliat Jiang He makan dengan lahap, Shuking nggak bisa nahan buat nggak senyum. Dong gua asih aja nggak nyerah. Lihat Jiang He punya makanan enak, dia deketin lagi. Miau! Shuking dengan cepat ngangkat si kucing gendut itu. Makan makananmu sendiri. Jiang He nanya, boleh aku kasih dia makan ini? Tentu aja nggak boleh, jawab Shuking tegas. Soalnya ini nggak sehat buat dia. Kata-katanya itu nyamber Jiang He kayak petir. Jadi nggak enak. Sebelumnya, Shuking ngajarin Jiang He cara pakai aplikasi chat. Dia ngingetin lagi, aku ngomongnya nggak dari dalam komputer ya. Terus Shuking pun pergi ke tempat janjian. Begitu sampai, dia lihat Chin Hao udah ngelambain tangan. Mereka pun duduk dan bersulang. Shuking mulai nanya soal kerjaan temennya itu. Gimana rasanya jadi polisi? Chin Hao langsung ngejawab, perasaan apaan? Beda banget sama yang kubayangin. Awalnya kukira bakal ngelawan penjahat, jadi pahlawan, nyelamatin cewek-cewek cantik gitulah. Dia neguk minumannya sekali habis, tapi nggak ada sama sekali. Tiap hari cuma ngurusin masalah sepele, bosennya minta ampun. Dia ngeluh sedih, orang pacaran berantem, aku yang disuruh misahin. Tetangga ribut, aku juga yang suruh nengahin. Sambil megang kepala, dia ngeluh lagi. Aku bahkan belum pernah ketemu satu maling pun. Tiap hari isinya cuma mediasi. Nggak tahu dari mana datangnya semua masalah remeh-temeh ini. Shuking ketawa. Itu kan bukti kalau masyarakat kita aman dan tentram. Emangnya kamu kira semua polisi punya impian heroik kayak kamu? Shuking jadi ingat, si Chin Hao ini dari kecil emang udah pengen banget jadi polisi. Sambil makan sate, dia mikir, sekarang dia akhirnya jadi polisi juga. Chin Hao bilang, udah jangan dibahas lagi, aku rasanya mau gila. Sebelum kamu datang tadi, aku lagi ngamatin sekeliling. Kalau aja pas itu ada orang bawa pisau lari-larian, udah pasti aku loncat dan hajar dia. Baru deh aku ngerasa puas. Dengar itu, Shuking ngebayangin adegannya dan buru-buru ngelambain tangan. Udah, jangan ngehalu. Tiba-tiba, Shuking ngelirik keluar. Aku ada pertanyaan nih, nggak tahu kamu ngerti apa enggak? Chin Hao yang lagi fokus ngunyah sate ngejawab dengan ketus. Apaan? Shuking lanjut. Ini cuma seandainya ya, misalkan ada seorang gelandangan, hilang ingatan, terus mau bikin KTP buat ngelamar kerja. Tapi dia nggak punya KTP, gimana caranya dia bisa dapat KTP? Chin Hao ngejawab dengan santai, nggak bisa, nggak ada caranya. Kamu kira bikin KTP segampang beli sayur di pasar? Itu namanya penduduk ilegal, nggak bakal bisa diurus. Justru karena ilegal, makanya harus diurus kan? Dengar itu, Chin Hao langsung jadi serius, mode polisinya aktif. Ada apa sebenarnya? Kamu mau buatin KTP buat siapa? Temenmu? Siapa namanya? Di mana dia sekarang? Dengar itu, Shuking langsung pura-pura bego. Ini keponakannya tetangga kakekku, cuma nitip nanya aja. Temennya lagi ada masalah rumit. Chin Hao tetap nggak percaya, jangan ngaco. Sambil nuangin minuman, dia bilang, penduduk ilegal itu, kecuali kamu bisa nunjukin dokumen bukti identitas, misalnya nemuin orang tua, terus tes DNA, atau apalah. Kalau nggak ada bukti apapun, orang yang tiba-tiba muncul gitu, jangan harap deh. Shuking nanya lagi, terus kalau kalian ketemu kasus tanpa identitas kayak gelandangan gitu, gimana cara kalian nanganinnya? Biasanya sih kita cuma tanya-tanya dikit, ngecek apa dia buronan atau bukan. Tiba-tiba, Chin Hao natap curiga. Nggak beres nih, kamu lagi ada rencana apa? Dia ngedumel sendiri, walaupun anak ini biasanya suka ikut campur, tapi rasanya ada yang aneh. Shuking menghela napas. Aku bisa punya rencana apa coba? Kamu baru aja mulai kerja, udah parnoan banget.
Kamu kira aku nyembunyiin buronan, terus nanya-nanya ke polisi kayak kamu buat cari cara nutupinnya? Chin Hao setuju. Benar juga sih, kayaknya kamu nggak punya nyali buat itu. Sambil nuanin minuman buat Suking, dia lanjut. Biasanya kalau ketemu situasi kayak gitu, kita tanya info dasar dulu. Lihat dia bisa nyebutin info KTP-nya atau enggak. Kalau dia hilang ingatan atau pura-pura, kita harus lidikin data orang hilang, info DNA, sama ngecek apa dia buronan. Suking nanya lagi, jadi kalau 3 hal itu nggak ada, berarti nggak masalah kan? Chin Hao dengan santai ngejawab, kalau nggak ada masalah ya. Tiba-tiba dia jadi nggak nyaman. Kenapa kalau nanyain masalah ini terus sih? Suking pura-pura bahaya buat ngibulin dia. Kan cuma nyari topik obrolan aja. Kalau nggak, kita berdua jomblo gini mau ngobrolin apa? Tiba-tiba matanya berbinar ngegoda. Oke, kalau aku nanya terus nanti kamu borgol aku lagi. Atau dibawa ke kantor buat diinterogasi. Aku kan belum pernah ngerasain. Chin Hao ngelambain tangan. Pergi sana, kepo banget. Kalau 3 hal itu nggak diselidikin, tapi malah diselidikin soal registrasi warga negara asing sama pasien rumah sakit jiwa gimana? Suking lanjut nanya, menurutku kamu yang lebih mirip pasien rumah sakit jiwa. Kamu datang dari rumah sakit jiwa Manon ya? Gimana kalau penyelidikannya nggak nemu apa-apa? Ya dilepasin aja, mau gimana lagi? Kan nggak berbuat kejahatan, jawab Chin Hao. Suking nggak setuju. Terus gimana cara nyelesain masalah KTP-nya? Gimana cara dia hidup kalau ini nggak beres? Chin Hao dengan sabar ngejelasin. Nggak bisa diselesain. Gini deh, misalkan aku megang pisau sekarang, terus aku nusuk kamu sekali sampai kamu mati. Dengar itu, Suking kesel. Jangan nusuk aku, tusuk orang lain sana. Chin Hao ganti nada. Oke, misalkan kamu ngambil pisau, terus keluar bunuh orang. Terus kamu operasi plastik, rencananya mau balik ke kota Jiangcheng atau ke tempat lain buat hidup. Ngaku hilang ingatan, nggak tahu apa-apa pas ditanya. Nggak punya masa lalu, nggak punya latar belakang. Terus kamu bikin identitas baru buat mulai hidup lagi. Mungkin nggak? Selama seseorang pernah ada, pasti ada jejaknya. Nggak ada orang yang tiba-tiba muncul gitu aja. Sambil ngunyah sate, dia ngomong, kalau ada orang kayak gitu, pasti ada yang nggak beres. Orang normal pasti ninggalin jejak. Ini yang dibilang sama ilmuwan forensik Edmond Lockhart. Matanya berbinar bangga pas bilang, ini aturan emasnya. Suki ngedengus dengarnya. Sadar, woi, kamu kan cuma polisi yang kerjaannya misahin orang berantem, ngomongin aturan emas apaan? Jelek, kata-kata itu nusuk banget ke hati Chin Hao, mukanya langsung merah karena marah. Mereka udah ngabisin hampir sekrat bir, dan Chin Hao udah teler di meja. Suking natap dia dan bilang, kamu emang yang terbaik, bisa pulang nggak nih? Besok jangan kerja lagi, kamu kan masih harus misahin ibu-ibu yang berantem. Meskipun udah mabuk, Suking masih sempat manggil pemilik warung buat bayar. Totalnya 128 yuan. Suking kaget. Hah? Beneran? Si pemilik ngejawab, lagi ada promo bos, beli 100 gratis 50. Suking jadi ingat kalau Jiang He suka banget sate, jadi dia setuju. Pak, tolong bungkusin sate sapi sama bakso ikan ya. Dia pun cepet-cepet mesen taksi buat nganterin Chin Hao pulang, terus mereka pamitan. Sambil menghela nafas, Suking mikir, dasar cowok merepotkan, tapi lumayan seru juga. Suking pun cepet-cepet pulang. Dia mikir, entah udah berapa banyak orang dan cerita lama yang terkubur oleh waktu, jadi debu. Sekarang sebutir pasir kecil malah loncat keluar dan ketemu sama aku. Begitu sampai rumah, dia langsung teriak, "Aku pulang!" Pas masuk, dia ngeliat Jiang He lagi tidur di sofa, ditemenin dong gua di sebelahnya. Pemandangan ini benar-benar manis banget. Ngeliat itu, Suking tiba-tiba tersipu. Perasaan apa ini? Jiang He tiba-tiba bangun, mukanya kelihatan galak. "Kamu pulang?" Suking ngejawab, "Makan malamnya kan kecepetan, aku takut kamu lapar, jadi..." Dengar itu, Jiang He juga bilang, "Makasih." Suking pura-pura nanya, "Makasih ke siapa?" "Terima kasih, pendekar," kata Jiang He malu-malu. Dengar itu, Suking senengnya bukan main, rasanya kayak bisa terbang. Dia nutupin mukanya sambil ngibasin tangan, "Bukan apa-apa kok." Setelah itu, dia cepet-cepet duduk di sebelahnya, ngebuka makanan dan nyodorin ke Jiang He.
Jiang He nyium baunya dan nanya, "Kamu minum banyak?" "Gak juga, cuma beberapa botol," jawabnya. Suking ngebantuin dia buka gelas yogurtnya. "Ini namanya yogurt, sebelum dimakan, coba jilat dulu tutupnya." Sambil ngomong, dia ngejilatin tutupnya sendiri. Ngeliat itu, Jiang He niruin gerakannya. Dia bener-bener kelihatan kayak kucing kecil sekarang. Matanya berbinar, kelihatan nikmat banget. Ngeliat itu, Suking senyum diam-diam. Dia lalu berdiri dan ngasih instruksi. "Makan cepat, minum sekaligus, jangan sampai dingin." Dia balik badan dan mikir, rasanya enak ya, pulang ke rumah ada lampu yang nyala, dan ada orang di dalam, jadi berasa hidup. Setelah mandi, Suking ngeliat Jiang He lagi belajar dengan rajin dan jadi agak kaget. Masih belajar? Dia nyamperin dan bilang, "Sekarang kan kondisi hidup udah bagus, kamu bisa mandi dan nyuci setiap hari. Santai aja, nggak usah hemat-hemat buatku." Dia lalu nanya apa baju yang dia butuhin ukurannya pas. Tiba-tiba, Jiang He jadi agak iseng pas mikirin soal baju. Ingat kejadian tadi pagi. Duh, malu banget, pipinya langsung merah. Suking yang lihat dari samping juga sadar apa yang terjadi. Dia nenangin, Oke, sini aku ajarin cara pakai pengering rambut." Jiang He nggak ngomong apa-apa, cuma ngangguk setuju. Jam udah nunjukin lewat dari jam 10. Muka Jiang He kelihatan murung. Dia megang gaun di tangannya, natap gaun itu kayak agak nggak puas. Dia ngebayangin dua versi dirinya yang beda, jadi malu sendiri dan cepet-cepet ngebuang gaun itu ke samping. Saat itu, Jiang He juga manfaatin kesempatan buat mandi. Sambil ngeringin rambut, dia mikir, apa aku beneran bisa mandi setiap hari? Beruntung banget ketemu pendekar sebaik ini, ngebiarin aku pelan-pelan beradaptasi sama semuanya di sini. Dia ngaca, tapi ngandelin orang lain terus kan bukan solusi jangka panjang. Dia ngambil handuk, mikir bakal ngejalanin semuanya satu persatu sambil coba ngertiin dunia ini. Membuka jendela biar sinar matahari masuk, Jiang He bangun sambil ngucek-ngucek mata. Ngeliat Suking udah bangun pagi dan lagi kerja, dia jadi agak kaget. Suking yang lihat dia langsung nyapa, "Selamat pagi, lagi kerja apa?" tanyanya. "Cuma ngecek berita," jawab Suking cepat. Tiba-tiba hawa dingin yang nyeremin muncul di sekitarnya. Muka Jiang He jadi suram. "Kamu bukan dari pemerintah kan?" Dia buru-buru ngejelasin. "Bukan, kalau iya identitasmu kan gampang banget kebongkar." Dia lalu nanya apa Jiang He lapar. "Tumben hari ini bangun pagi, aku mau beli sarapan, mau ikut?" Jiang He dengan malu-malu bilang gak usah. Dengar itu Suking setuju. "Oke, kalau gitu aku pergi sendiri, kamu lanjutin aja nonton TikTok." Udara pagi itu seger dan enak. Suking jalan sambil bersenandung. Tiba-tiba ada yang manggil namanya. Dia cepet-cepet nyamperin mereka. "Ada apa Bibi Xian, Paman Chun? Kalian lagi ngerumpiin burusan negara ya?" Si Bibi buru-buru nanya ke dia. "Akhir-akhir ini pas tidur malam kamu dengar suara-suara aneh nggak?" Suking nanya balik. "Ada apa? Ada maling?" Si kakek bilang, "Kayaknya di daerah kita ada hantunya." Dia pelan-pelan cerita sambil nunjuk anjingnya. "Beberapa malam lalu ada sesuatu yang bikin dia ketakutan. Ekornya ngumpet terus, dipanggil-panggil nggak mau keluar." Paman Zhao si satpam sambil ngerokok bilang, "Aku nggak lihat, tapi kerekam di video." Dengar itu, semua orang kaget. Dia pun cepet-cepet ngebawa mereka buat lihat rekamannya. Semua orang fokus natap layar. Tiba-tiba, keempatnya kaget sampai nggak bisa ngomong. Muka mereka pucat. Suking dengan pasrah nutupin mukanya pakai tangan. Dalam hati mikir, kelincahan kayak gitu udah pasti punya dia. Nggak bener ini, aku harus cepet-cepet pulang dan nanyain si nona itu. Kenapa dia bikin onar tengah malam? Dia ngelirik mereka yang masih asyik diskusi. Beneran hantu ya? Jangan-jangan cuma kucing liar. Masa kucing bisa loncat kayak gitu? Suking pura-pura ngalihin perhatian. Untuk sekarang, kita pantau aja dulu situasinya. Mungkin cuma hantu numpang lewat. Dengar itu, mereka lanjut diskusi. Emangnya hantu juga ngegosip? Suking dalam hati jadi khawatir. Kalau sampai polisi dipanggil bisa gawat. Begitu sampai rumah, dia langsung marah-marah ke Jiang He. "Kamu diem-diem kabur tengah malam kan?" Ngeliat muka galaknya, Jiang He langsung ngaku. Dia malah nanya, "Kok kamu bisa tahu?" Suking saking marahnya sampai megangin kepala. "Masih nanya gimana aku tahu? CCTV di mana-mana udah ngerekam gambarmu." Setelah dengar itu, Jiang He cuma duduk diam.
Suking duduk di sebelahnya dan nanya lagi, "Kamu pakai baju warna apa?" Dia ngejawab dengan takut-takut, "Hitam, aku nutupin muka kok." Dengar itu, Suking menghela napas lega. "Bikin aku takut setengah mati aja. Selama mukamu nggak kelihatan, nggak bakal ada yang bisa ngelacak ke sini." Dalam hatinya dia mikir, nampung orang dari zaman kuno emang seru banget. Dia berhenti nginterogasi dan ngasih instruksi. "Lain kali kalau mau keluar, bilang sama aku, jangan keluyuran sendirian. Identitasmu di dunia ini bahaya banget, oke?" Jiang He nanya dengan cemas, "Aku bikin masalah ya?" "Baguslah kalau kamu sadar. Sekarang semua orang di luar ngomongin soal hantu." Suking ngambil HP-nya. "Aku harus kasih lihat dia betapa bahayanya dunia ini." HP-nya langsung nampilin banyak banget video. Jiang He ngeliatnya dengan bingung. Jiang He ngeras agak nyesel. "Kalau aku nyusahin kamu banget, aku pergi aja sekarang." Suking langsung nahan dia. "Yang paling penting buatmu sekarang itu belajar cepat. Tunggu bentar, aku pesenin makanan dari luar. Mau makan apa?" Suking tetap tenang dan gak marahin dia lagi. Jiang He ngeliat dia dengan seneng. Cepet-cepet ngejawab, "Yang sehat pendekar." Suking mikir sejenak dan bilang, "Yang sehat? Ya udah, sana makan makanan kucing." Selesai ngomong, dia balik badan dan pergi, ninggalin Jiang He yang lagi cemberut. Suking manfaatin kesempatan buat ngumpulin baju dan nyuci. Dia juga sekalian ngajarin Jiang He. Ini namanya mesin cuci, buat nyuci baju, praktis banget. Kalau mau nyuci baju, masukin aja ke sini juga. "Emang bisa bersih?" jawab Suking sambil nuangin deterjen. Dengar itu, Jiang He langsung mari ngambilin baju kotornya. Jiang He cepet-cepet balik dan masukin bajunya ke mesin cuci. Ngeliat itu, Suking bilang, "Kalau ada lagi, bawa aja semua." Tiba-tiba dia lihat sesuatu. "Ini apa?" Dia ngambil benda itu, bikin Jiang He langsung merah mukanya karena malu. Dia buru-buru ngerebut benda itu balik dari tangan Suking. Sebelum Suking sempat ngomong, dia udah lari ngibrit. Suking melongo, kain pembebat kaki, dia masih ngikat kakinya. Tapi kok masih bisa latihan bela diri tingkat tinggi gitu?